Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tengah-tengah orang-orang yang beriman, duduk dalam majelis yang mulia, majelis ilmu yang merupakan taman-taman surga di muka bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita, duduk kita di majelis ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita dan angkat derajat kita dan diberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Salat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya pada hari di mana tidak lagi berguna harta dan kekayaan kita, tidak lagi bisa disombongkan jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan, hati yang datang dengan penuh keyakinan tanpa keraguan. Haibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita melanjutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana malam ini kita akan bahas di antara hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari kisah beliau dan ayahnya, bahwa ar-rajulu yuridu an yakuna waladahu khairan minhu wal akh la yuridu dzalika li akhi. Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam bersama saudara-saudaranya adalah seorang ayah senantiasa menginginkan anaknya lebih baik dari dia. Namun saudara-saudara belum tentu menginginkan hal yang sama. Seorang ayah selalu memandang bahwa anak itu adalah sebuah harapan besar yang kemudian akan menjadi aset termahal bagi dia dan akan menjadi ladang kebaikan setelah dia meninggal dunia nanti. Oleh karenanya seorang ayah menginginkan anak lebih baik dari dia, baik dari sisi ilmu agamanya, dari sisi pengamalannya. Seorang ayah juga menginginkan seorang anak jauh dari dia, dari sisi pendidikannya, bahkan mungkin dari sisi ekonominya. Tidak ada ayah yang menginginkan anaknya lebih buruk dari kondisi dia. Tapi justru seorang ayah menginginkan anaknya lebih baik dari dia. Karenanya subhanallah, perhatian ini diberikan oleh Yakub alaihissalam kepada Yusuf alaihissalam. Dijaga. Tidak dibiarkan dia melakukan sesuatu yang mencederainya. Sehingga Yakub alaihissalam melihat ketika ada hasad dari saudara-saudaranya, maka kemudian Yakub alaihissalam mengatakan penuh dengan cinta, dengan pandangan yang penuh dengan harapan bahwa anak akan tumbuh lebih baik dan lebih bagus daripada dia. Tetapi tidak selalu seiring sejalan
keinginan orang tua terhadap anak, antara keinginan saudara terhadap saudaranya. Karena ketika seseorang tumbuh di sebuah rumah tangga, perlakuan kemudian itu akan memberikan kesan. Ketika anak-anak mulai dewasa, masing-masing orang akan menjalani kehidupannya, akan menghadapi ujiannya dan cobaan masing-masing. Dan belum tentu sikap yang diinginkan oleh ayahnya terhadap anaknya itu sama sikap saudaranya kepada saudaranya. Belum tentu. Nah, oleh karenanya di sini, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, ketahuilah bahwa seorang ayah yang menginginkan anaknya jauh lebih baik dari dia, tetapi belum tentu saudara itu menginginkan terhadap saudaranya seperti diinginkan oleh sang ayah. Ikhwafillah rahimakumullah. Inilah yang menjadi pelajaran tentang bagaimana kita harus menjaga hati. Tentang bagaimana kita harus berusaha untuk menjaga setiap rahasia. Masing-masing anak punya potensi. Masing-masing anak punya kemampuan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh saudaranya. Di sini kelebihannya dari sisi apa? Dia memiliki kelebihan, maka tugas kita sebagai orang tua untuk membesarkan dan kemudian menjaga potensi itu. Begitu juga yang satu ini memiliki kelebihan di sisi ini. Maka al-furuq fardiyah, perbedaan setiap anak mesti kita fahami. Perbedaan setiap anak mesti kita lihat. Dan jangan sekali-kali kita membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Yang satu kita puji, yang satu tidak. Bahkan yang satu kita angkat setinggi-tingginya, kemudian yang satu lagi tidak. Ini akan menumbuhkan rasa kecemburuan, dan akan menumbuhkan hasad, dan juga akan menumbuhkan sikap yang tidak baik kepada saudara-saudaranya. Maka oleh karena itu, hal yang paling penting kita sebagai orang tua adalah menginginkan kepada semua anak itu berpotensi, kemudian memiliki potensi-potensi yang bagus, menginginkan jauh lebih kita daripada keadaan dan kondisi hari ini. Nah, inilah di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yakub alaihissalam, bahwa bagaimana keinginan semua ayah pasti anaknya lebih baik dari dia. Dan karenanya Nabi Yakub alaihissalam melarang Yusuf menceritakan itu. Karena nampak pada diri Yusuf itu kesalehan, nampak pada diri Yusuf itu ketaatan, nampak pada diri Nabi Yusuf itu keistimewaan yang Allah akan berikan kepadanya, yang tidak Allah berikan kepada saudara-saudaranya. Nah, inilah kecerdasan seorang ayah, memandang bahwa ada potensi besar pada dia ini. Nah, pelajaran yang berikutnya di antara hal yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan keluarganya beserta saudaranya, inilah yang juga harus kita tekankan sehingga tidak menimbulkan hasad, kedengkian di antara saudara-saudaranya. Apa dia? Al-adlu bainal aulad fil ata'i wal mana'. Hendaklah seorang ayah berlaku adil, bersikap adil terhadap anak-anaknya, baik itu dalam pemberian atau di dalam memberikan penghargaan. Nah, di sini Nabi Yusuf alaihissalam jelas disayangi oleh Yakub alaihissalam sang ayah, karena sang ayah melihat potensi itu. Dan Nabi Yakub akan menjadi seorang nabi dengan akhlaknya, dengan kemuliaannya. Allah berikan kelebihan. Tetapi apakah Nabi Yakub alaihissalam salah dia mencintai Yusuf? Tidak. Karena para ulama mengatakan bahwa hunaka adlun mustata' fi maqdur binisbat lil insan. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia dari sisi keadilan diantaranya adalah pada pemberian. Tetapi pada sikap itu juga tidak dituntut. Yang paling diperhatikan ada di dalam bab memberikan. Baik itu dalam memberikan sesuatu atau kita memberikan penghargaan. Kita akan lihat nanti beberapa kisah di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa Nabi Yakub di sini memang memberikan, ada kecenderungan hati kepada Yusuf alaihissalam karena akhlaknya, karena ketaatannya, karena kesalehannya. Lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dicintai oleh sang ayah, dan itu membuat saudara-saudaranya
hasad kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Namun di sini Syekh menekankan bahwa masalah hati tidak dituntut. Masalah hati ini sulit untuk kita bisa berlaku adil. Ya. Sama anak-anak kita misalnya 5 orang. Masing-masing orang ada ruang di hati kita. Tapi terkadang ada kecintaan kita kepada salah satu dari anak kita tadi, itu termasuk hal yang fitrah. Termasuk hal yang tidak dianggap kita ini berdosa. Termasuklah kepada siapapun yang memiliki pasangan. Karena dalam orang-orang yang memiliki pasangan lebih dari satu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk berlaku adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka keadilan yang dituntut pada orang yang memiliki pasangan istri lebih dari satu adalah keadilan yang bersifat al-ata. Apa itu? Pemberian. Ya, pemberian. Adapun perasaan tidaklah akan tercela dia, tidak akan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hati itu bukan kita yang menguasai. Hati itu Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Dan hati kita cenderung kepada yang baik. Hati kita cenderung kepada yang santun, kepada yang lembut, kepada yang menghormatinya, kepada orang yang menghargainya. Itu masalah hati. Maka di sini yang dituntut ikhwatul kiram rahimakumullah adalah keadilan yang bersifat pemberian, keadilan di dalam ucapan, keadilan di dalam sikap. Ini yang pertama. Maka Yusuf alaihissalam dicintai oleh sang ayah Yakub. Maka ini tidaklah menjadi hal yang tercela pada Yakub alaihissalam. Kenapa? Karena Yakub mencintai karena akhlaknya. Dan itu hal yang wajar pada diri seorang mukmin. Bila mana dia mencintai dari sekian putranya, lalu kemudian karena akhlak dan kemuliaannya dia lebih mencintai dari yang lainnya. Tetapi ingat, bila mana kita di dalam bab memberikan sesuatu, yang ini diberikan baju, yang lain tidak, ini akan menimbulkan hasad. Ya. Yang ini diberikan reward karena prestasi, yang ini tidak. Nah, ini akan menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak terpuji dalam diri seorang diri nanti, seorang mukmin. Maka oleh karenanya, ya di sini Yakub alaihissalam mencintai Yusuf alaihissalam karena memang dia adalah akhlaknya baik, kemudian kesalehannya yang terlihat, kemudian kepatuhan yang sangat luar biasa kepada Yakub alaihissalam. Kenapa tidak tercela idzal qulubul ibad biyadillahi wahdah? Karena hati seorang hamba ini berada pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'dil baina nisa'i fil nafaqah was-sukna wal mabit. Maka di sinilah salah satu contoh keadilan yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau, keadilan di dalam an-nafaqah, di dalam memberikan nafkah. Yang kedua was-sukna, di dalam memberikan tempat tinggal, wal mabit, dan adil di dalam membagi malam. Itu yang dituntut. Kalau kita tidak bisa berbuat adil di dalam nafkah, di dalam memberikan tempat tinggal, atau di dalam mabit, maka jangan lakukan. Kalau tidak mampu itu. Adapun masalah perasaan, itu dah tidak tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita misalnya si fulan lebih mencintai ya istri yang keduanya daripada yang pertama misalnya. Ya, tidak tercela. Karena hati itu lebih cenderung kepada yang lebih baik. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma hadha qasmi atau qasami fima amlik fala tuakhidni fima la tamlik wala amlik. Ya, inilah pembagian yang bisa aku berikan. Ya Allah, jangan engkau hukum aku pada sesuatu yang tidak aku miliki. Jelas ya? Maka Yakub alaihissalam tidaklah tercela sesungguhnya. Kenapa? Karena dia mencintai Yusuf itu karena akhlaknya, karena keimanannya, karena kesolehannya. Sementara saudara yang lain memiliki sikap yang tidak sama seperti Yusuf alaihissalam. Oleh itulah Allah katakan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian tak akan mampu berbuat adil di antara pasangan kalian walaupun kalian berusaha sekuat tenaga kalian. Nah, oleh karenanya ikhwatul kiram rahimakumullah, ya, yang tidak mampu di sini maksudnya fil maili wal mahabba wal ityan, di dalam kecenderungan hati, di dalam cinta
di dalam mendatanginya, itu masing-masing tentu memiliki rasa yang berbeda. Ya, memiliki perasaan yang tidak sama. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu Sayyidah Aisyah aktsar min baqiyati nisa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fitrah, secara hati dia mencintai Aisyah lebih daripada yang lainnya. Dan mengatakan fadlu Aisyah ala sairin nisa ka fadli tsarid ala sairi ta'am. Keutamaan dan kelebihan Aisyah di antara istri-istri yang lain seperti as-sarid. Ya, sarid ini sebuah makanan yang lezat ya. Di antara makanan-makanan yang ada. Di keutamaan Aisyah disebutkan oleh Nabi SAW. Seperti sarid dari makanan-makanan yang lainnya. Wa kadzalika al-amr bin nisbati li mahabbatil aulad. Sama halnya kata Syekh bicara tentang mencintai anak. Ada anak ini lembut, anak ini patuh, anak ini taat, anak ini ya sopan. Tentu kecenderungan hati seorang ayah akan diberikan kepadanya melebihi kepada yang lain. Nah, itu masalah hati. Faqad yuhibbul walid ahad abna'ihi aktsar min baqiyati ikhwatihi. Kata Syekh, bisa jadi bahwa seorang ayah lebih mencintai anaknya ini pada yang lainnya. Li sigharihi aw li salahi aw li ghairi dzalika min al-asbab. Karena mungkin ini lebih kecil, lebih manjanya, lebih baiknya, atau lebih taat dan lebih santunnya. Faktornya sangat banyak. Seseorang ayah mencintai anaknya bisa jadi banyak faktor. Wa hadhil mahabbah az-zaida la tamna al-walid min mahabbati baqiyati auladihi wal hirs alaihim wa mujahadati nafsi fil 'adl bainahum wa 'adam i'anati asy-syaitan ala nufusihim wal hadar min ityani ma yughir sudurahum. Seorang ayah yang mencintai anaknya ya melebihi dari mencintai yang lainnya daripada saudara-saudaranya, maka ini tentunya tidak membuat dia juga tidak membuat dia seorang ayah tadi tidak bisa berbuat baik kepada saudaranya. Bukan itu. Ya, kecenderungan hati itu kepada yang lebih santun. Tapi bila mana kita mencintai salah satu dari sekian anak kita, bukan berarti kita tertutup pintu untuk berbuat baik kepadanya, berlaku adil, jangan. Tidak. Justru kita mesti tunjukkan bahwa kita mencintai seluruh anak-anak kita. Justru kita memberikan ya perhatian kepada seluruhnya. Tapi bila mana ada anak yang menempati posisi hatinya melebihi dari saudaranya, itu hal yang wajar. Itu sesuatu yang biasa. Tetapi ingat kata muallif kitab, jangan sampai di situ diberikan celah, diberikan kesempatan kepada syaitan untuk mengganggu kita atau untuk membuat permusuhan antara mereka. Maka sang ayah harus berusaha untuk bersikap adil, berlaku adil, dan tunjukkan bahwa kita mencintai kepada seluruh mereka ini. Ada beberapa peristiwa-peristiwa di zaman Nabi SAW. Disebutkan juga oleh Nabi kita SAW bagaimana kehidupan para as-salafus salih, ya hum ya yastahibbuna al-adla bainal aulad hatta fil qublah. Para salaf pun mereka berdasarkan hadis Nabi SAW, misalnya Nabi mengatakan i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum. Nabi mengatakan berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Sehingga para sahabat di dalam memberikan ciuman mereka berlaku adil. Yang ini dicium juga. Ya. Seperti mana dalam sebuah kisah, ada seorang laki-laki yang anaknya, ada laki-laki dan anaknya ada perempuan. Ketika datang kepadanya, anak laki-laki menghampirinya, ya, ketika ada laki-laki menghampiri dia, dia sambut dengan hangat. Dia buka senyum yang lebar-lebar, dia berikan ya, kehangatan kepada sang anak. Nabi memperhatikan sikap sang ayah tadi. Lalu kemudian Nabi SAW melihat ketika anak perempuannya menghampiri dia, dia bersikap dingin. Tidak menyambut hangat seperti mana dia sambut anak laki-lakinya. Nabi tegur. Nabi tegur sikap yang seperti itu. Ini kan masalah sikap. Masalah bagaimana kita memberikan memberikan sikap secara zahir kepada putra
putri kita. Nabi menegur bapak itu. Nabi menegur sahabat itu. Ya, Nabi menegur bahwa itu sikap yang tidak benar. Sambutlah kedua-duanya. Sambutlah anak perempuanmu sebagaimana kamu menyambut anak laki-lakimu. Disambut. Makanya ketika salah seorang sahabat meminta Nabi SAW menjadi saksi atas pemberian dia kepada salah seorang dari putranya. Nabi lalu mengatakan kepadanya, apakah semua anakmu kamu berikan seperti kamu berikan kepada dia? Kata sahabat ini apa? Tidak. Hanya dia yang saya berikan. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau demikian, saya tidak mau menjadi saksi atas ketidakadilan sikapmu itu. Nabi tidak mau menjadi saksi atas pemberian dia kepada sang anaknya satu orang saja, yang lain tidak diberikan. Bayangkan ini salah satu bentuk perhatian Nabi SAW terhadap sikap berlaku adil kepada anak-anak. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa adil bukan berarti sama dalam bab pemberian. Bahwa ketika yang anak berusia, ya misalnya kuliah, tentu kebutuhannya lebih daripada anak yang di usia SD misalnya, atau di usia SMP. Nah, oleh karena itu khafillah, Nabi SAW mengatakan, sawu baina auladikum fil atiyah, falau kanat mufaddala ahad, lafaddaltun nisa. Ya, maka kata Rasulullah, berlaku adillah kalian, atau samakan di dalam pemberian terhadap anak-anak kalian. Ya, andaikan dibolehkan untuk melebihkan, maka aku akan lebihkan anak perempuan dari anak yang lainnya. Oleh karena itu, fayambagi at-taswiyah fil muamalah wa taqdimil hadaya wa ta'limil ulumun nafi'ah. Maka hendaklah kita menyamakan. Yang ini dimasukkan sekolah, kalau ini enggak gitu. Kamu di rumah aja lah. Bantu ibu kamu di rumah masak gitu kan. Yang satu disekolahkan, ini enggak boleh. Semua anak mendapatkan hak untuk pendidikan. Ya. Dan tentu kita itu harus ada dalam sikap kita, harus berlaku seperti itu. At-taswiyatu fil muamalah, berinteraksi kita harus sama, harus adil di dalam pemberian, dalam kata-kata, di dalam memberikan reward. Ini kita puji, yang ini jangan sampai tidak dipuji. Yang ini diberikan hadiah, yang ini berikan juga ya hadiah pada prestasi yang ia hadirkan. Ya. Nah, ini disambut, ini juga disambut. Ini disanjung, ini disanjung. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ikhwatal kiram. At-taswiyah fil muamalah, di dalam berinteraksi harus sama, menyamakan sikap kepada anak-anak kita. Wa taqdimil hadaya, di dalam memberikan hadiah. Berikan hadiah, ini juga diberikan, walaupun hadiahnya nggak perlu sama. Yang ini harganya lebih mahal karena mungkin sudah lebih tua atau mungkin prestasinya lebih bagus. Yang ini misalnya kita berikan juga hadiah sesuai dengan kemampuan dia. Misalnya dia nggak ada melakukan apa-apa, tapi sini kamu baca surah Al-Fatihah. Nah, ayah beri hadiah. Nah, itu kan salah satu bentuk reward kepadanya. Wa ta'limul ulumin nafi'ah, begitu juga dalam mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semua anak ini kita berikan hak pendidikannya, kita berikan hak perlindungan, berikan hak kasih sayang, itu kita berikan semuanya. Wal atiyatu fid dunya bi sifatin 'amah. Ya. Begitu pemberian kita secara umum kita samakan. Naam, kai yatlub ahadul abna' ilman aw yakuna maridan aw maradan muzmanan fayu'ti akthar min ikhwatihi aw yakunu safihan mubadziran fayumna. Ya, kalau seandainya ada satu sikap atau sakit, kita perhatikan, kita berikan. Yang menimpa dia kita obati dan seterusnya. Ya, begitu juga ada anak yang sifatnya yang masih suka tabzir, ya kita larang dan kita berikan ya, teguran. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, walau tanazal ahadul amna an haqqi fil atiyah biradahu fala ba'sa bidzalik. Nah, kalaupun misalnya dalam pemberian kita berikan ada anak yang tanazul, tidak mau menerima hadiah, ya, tidak mau menerima hadiah, dia tidak mau gitu untuk menerima hadiah, dia tanazul, menarik dia, biarlah hadiah kasih
yang lain saja. Itu juga dibolehkan dalam agama kita. Amma binisbatil mahabbah fa inna intafawatat. Illa annahu la yajuzul jawr fi ta'amul mal abna. Kalaupun Pak, misalnya kita ini ada kecenderungan hati kepada salah satu dari anak kita. Andaikan itu ada. Maka jangan sampai kita bersikap tidak adil kepada saudara-saudaranya. Jangan sampai kita bersikap ya tidak baik kepada saudaranya. Kita tunjukkan betul kalau kita ini mencintai dia, gitu kan? Kita tampakkan betul kalau kita ini sangat ya menyayangi dia. Yang lain kita abaikan, kita cuekin. Ini jangan. Ini akan memperdalam luka. Ya. Makanya kalau luka pengasuhan itu repot, Pak, disembuhkan. Luka pengasuhan itu tadi sikap kita yang tidak bisa berlaku adil, kemudian perkataan kita yang tidak bisa berlaku adil, pemberian yang tidak berlaku adil, itu akan memberikan ya kalau bahasanya ada luka dalam pengasuhan, dan ini sulit, Pak. Ya, sulit. Maka sering kita katakan bahwa hal yang sering atau susah kita lupakan dalam diri kita apa? Adalah sikap yang ditunjukkan orang kepada kita. Kita mungkin lupa nasihatnya. Kita mungkin lupa dengan pemberian-pemberiannya. Atau bahkan mungkin kita lupa ilmu yang diajarkan kepada kita oleh guru kita. Tapi kita tidak akan pernah lupa ya apa sikap dia kepada kita. Maka kalau dia sebagai seorang guru, maka jadilah guru yang baik, yang dikenang, yang diingat adalah nasihatnya, kemudian sikapnya, dan perilakunya. Begitu juga dalam mendidik anak-anak. Kita sebagai seorang ayah atau seorang bunda misalnya, jadilah kita dikenang oleh putra-putri kita bagaimana kita memperlakukannya. Karena seseorang cenderung memuliakan orang yang memperlakukan dengan cara yang baik. Ya, orang mencintai orang yang memperlakukannya dengan cara yang ahsan. Oleh karenanya, kita harus berusaha untuk berlaku adil, baik itu di dalam pemberian, interaksi, ya, hadiah, ya, memberikan ilmu, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, itu semua harus kita lakukan. Yang ini kita nasihati, yang lain juga kita nasihati. Yang ini kita panggil, ya, maka yang lain juga kita panggil, ya, karena semua itu adalah akan melahirkan ya satu sikap yang akan berbeda, dan bahkan mungkin bila mana terlihat oleh anak kita itu sikap yang tidak adil, itu akan menjadi luka pengasuhan dalam diri seorang anak. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, pelajaran yang ini wahada yattadih laka ada mu'akhad Nabi Allah Ya'qub fi mahabbatihi syadida li Yusuf alaihissalam. Maka di sini Nabi Ya'qub tidaklah berdosa dia dan tidak dihukum karena dia mencintai Yusuf melebihi daripada Allah. Baik, kita lanjutkan. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Yusuf alaihissalam adalah Yusuf diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang beragam-ragam. Ya, Yusuf kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ya dengan nikmat yang bermacam-macam ragamnya. Allah katakan wa kadzalika yastabika rabbuk wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ilmu ta'wilul ahadits. Apa itu? Menafsirkan. Nah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, ya, kemampuan. Wa yutimmu ni'matahu 'alaik. Allah sempurnakan nikmatnya atas kamu. Wa 'ala ali Ya'qub, dan juga kepada keluarga Ya'qub. Kama atamma 'ala abawaika min qabl Ibrahim wa Ishaq, inna rabbaka 'alimun hakim. Sebagaimana Allah juga sempurnakan nikmat itu atas siapa? Atas orang tua kamu di sebelumnya, Ibrahim, Ishaq. Sesungguhnya Rabb kamu Maha Alim dan Maha Hakim. Nah, ini menunjukkan bahwa nikmat-nikmat sangat banyak yang Allah berikan kepada Nabi Ya'qub atau Nabi Yusuf alaihissalam. Allah berikan kelebihan yang tidak diberikan kepada yang lain. Nah, disitulah nanti kan jalannya dia menafsirkan mimpi.
Disitulah jalannya dia menjadi orang yang dicari ya. Lalu kemudian diberikan amanah yang besar kepadanya. Oleh karenanya ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang panjang yang dilewati oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wal istiba ikhtiyar ma'alil umur lil mustabi al mustaba wa hadha thana' min Allah tabaraka wa taala ala Yusuf. Ya, dan ini merupakan salah satu bentuk ya sanjungan dan pujian Allah kepada Yusuf alaihissalam, di mana Allah sebutkan beberapa nikmat-nikmat kepada Yusuf alaihissalam. Ya, banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya, at-tamkin fil ard. Allah jadikan dia milik Allah Subhanahu wa taala. Naam, kama atammaha ala abawaika min qabl. Ya, sebagaimana ya Yusuf ini juga dijadikan orang tuanya. Nah, Yusuf alaihissalam kan dari jalur siapa ini? Ibrahim. Yusuf ya. Di atasnya siapa? Yakub. Yakub di atasnya siapa? Ishak. Nah, Ishak ini kan anak daripada Ibrahim alaihissalam dari istri yang bernama Sarah. Ibrahim punya berapa istri? 2. Yang ma'ruf dalam apa yang disampaikan Nabi SAW ya. 2. Yang pertama adalah Sarah. Dan ini istri pertamanya. Nah, Sarah ini tidak memiliki anak. Lama tidak memiliki anak. Lalu ketika mereka pergi ke Mesir, ya, maka Raja Mesir memberikan hadiah budak kepada mereka berdua. Ini Ibrahim dan Sarah. Itulah ketika mereka keluar dari Mesir, membawa seorang budak yang bernama Hajar. Melihat akhlak dan perilakunya Hajar ini baik, ya, santun, maka Sarah melihat keinginan Ibrahim ini untuk memiliki keturunan. Akhirnya Nabi Ibrahim diminta ya untuk menikahi Hajar. Ya, menikahi Hajar. Jadi ini permintaan Sarah. Akhirnya dinikahi oleh Ibrahim, dan akhirnya Hajar tak lama kemudian hamil. Ya. Mulailah kecemburuan itu muncul di hati Sarah. Makanya kalau ada orang disuruh oleh istrinya menikah, itu bukan berarti tidak ada masalah. Kecemburuan itu bukan berarti tidak ada. Ya, pasti ada kecemburuan. Yang nama hati itu bukan ya, kita menguasainya ya. Maka kemudian disitulah lahirlah dari Sarah, dari Hajar, anak yang bernama Ismail alaihissalam. Dan kisahnya panjang sehingga Allah suruh mereka untuk berangkat ya ke sebuah lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman, bahkan peradaban enggak ada. Nah, itulah Mekah sekarang. Ya kan? Ketika sampai di sana, maka Ibrahim tinggalkan mereka berdua di lembah itu. Ya, biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ibrahim tertunduk. Rasa tega, tak tega. Macam mana lah seorang anak dan istri tinggalkan di situ, yang masih kecil. Tapi kemudian Ibrahim alaihissalam ketika Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang suruh kamu wahai Ibrahim? Maka kemudian Ibrahim mengatakan, iya. Kalau demikian wahai Ibrahim, pergilah. Ya, tinggalkan kami sini berdua, ya, hanya ditemani dengan air dan berbau butir kurma. Izan la yudayyi'an Allah abadan. Kalau demikian halnya, Allah tak akan sia-siakan kami. Sudah, berangkatlah Ibrahim. Ibrahim tumbuh dengan ibunya Hajar. Nah, Ibrahim balik ke mana? Ke Syam, ke Palestina. Balik ke Palestina bersama Sarah. Maka tak lama dari lahirnya Ismail, lahir pula lah siapa? Ishak alaihissalam. Ini saudara, lebih tua Ismail daripada Ishak. Nah, dari Ishak lahirlah Yakub. Dari Yakub Yusuf alaihissalam. Nah, inilah doa Ibrahim yang diijabah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan
kami jadikan kamu pemimpin dunia, maka Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati. Ya. Kalau engkau jadikan aku seorang pemimpin, maka jadikan juga anak keturunanku. Inilah kecerdasan Ibrahim alaihissalam. Makanya digelar dia dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kena dari keduanya itu menjadi orang-orang hebat semua, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Diijabah Allah. Ya, maka kalau engkau jadikan aku pemimpin, maka jadikan juga anak keturunanku, kata Allah, kata Ibrahim. Allah ijabah. Qala la yanalu ahdi zalimin. Tapi jika ada keturunan kamu yang membuat zalim, yang membuat kesyirikan, akan keluar dari tauhid, maka tidak akan Allah jadikan dia sebagai pemimpin. Maka subhanallah, silsilahnya jelas ya, diinginkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan seperti ini. Menginginkan anak-anak yang kokoh, anak-anak yang punya pendirian, anak yang memiliki sikap, ya, anak-anak yang punya pemahaman, ya, dia tahu bagaimana bersikap. Maka terkadang di dalam konflik-konflik antara sesama dia, biarkan dia selesaikan. Kenapa? Karena itu memberikan ruang untuk bisa anak ini mengatasi masalahnya sendiri. Ya, tidak semua kita harus masuk di dalam menyelesaikan, tapi berikan ruang dia untuk berpikir, bersikap, menilai, dan berikan pertimbangan. Allah Ta'ala alam. Semoga Allah berikan keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Allah jadikan anak keturunan kita anak yang saleh dan salihah, ya, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan menjaga keimanan mereka sampai akhir hayatnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.